Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pi Network di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kita di momen yang sangat spesial ini, kita akan mewawancarai top leader Pi Network di Indonesia, Pak Jonathan namanya. Beliaulah yang mengajak saya untuk bergabung di Pi Network, begitu ya. Kita juga akan mendalami dari beliau terkait KYC yang ada di Indonesia, yang saat ini sedang berlangsung tentunya secara global, yang dimulai dari para piloting ini. Dan tentunya kita akan mendengar kondisi Pi Network secara global, karena beliau cukup memiliki kapasitas untuk menjelaskan itu, karena Pak Jonathan ini salah satu pengamat yang sangat lama begitu ya, mengamati berbagai kripto dan salah satunya Pi Network ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya segera memutar kamera ini ke arah Pak Jonathan dan kita akan mendengarkan cerita. Ini waktu disiapkan dengan sangat luar biasa, entah berapa jam terserah Pak Jonathan berbicara. Dan teman-teman, mari kita akan segera mendengarkan. Ini Pak Jonathan. Oke, silakan Pak memperkenalkan diri Bapak. Ya. Selamat sore kepada teman-teman pionir se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya saat ini masih bekerja di Jakarta dan saya tinggal di Yogyakarta, tetapi saya bekerja di Jakarta. Dan kebetulan di Jakarta inilah saya bertemu dengan banyak pionir-pionir hebat yang bisa memberikan semangat kepada seluruh pionir yang ada di Nusantara, bahwa kita bersama pasti bisa mewujudkan impian kita bersama ya dari Pi Network ini. Karena terus terang, walaupun saya sudah lama mendalami kripto, mungkin dari tahun 2016, tetapi hanya sedikit kripto yang benar-benar menurut saya hebat ya, hanya sedikit sekali. Salah satunya adalah Pi Network ini. Kebetulan di Indonesia saat ini jumlah pionir itu memang sebetulnya sudah banyak bertambah, mungkin sudah mencapai di atas 250.000. Tetapi kalau kita menghitung secara kalkulasi bahwa 250.000 pionir Indonesia ini kalau dibagi dengan 300 juta penduduk Indonesia, ternyata persentasenya sangat kecil. Tadi saya mencoba menghitungnya, ternyata 250.000 dibagi 300 juta itu ketemunya 0,083%, yang artinya kurang dari 0,1%. Memang sangat sedikit sekali kalau dihitung secara persentase ya. Mungkin di lingkup ASEAN mungkin Indonesia persentasenya masih kecil sebetulnya, paling kecil di antara negara-negara lain, walaupun jumlah pionir Indonesia sudah di atas 250.000. Tetapi secara persentase masih lebih rendah dibandingkan para pionir yang ada di lingkup ASEAN, seperti negara tetangga kita Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Indonesia persentasenya masih kecil dibandingkan mereka. Bahkan kalau seandainya pionir Indonesia hanya separuhnya saja yang masih aktif menambang, berarti hanya sekitar 125.000. Tentu saja sebenarnya pionir Indonesia itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Jadi sebetulnya saya dalam forum ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghimbau kepada teman-teman yang masih menambang atau yang sudah kendor menambang, segeralah buka kembali aplikasi Pi Network Anda, lakukan klik petirnya kembali, karena kesempatan untuk menambang dengan handphone mungkin sudah tidak akan terlalu lama lagi, karena di tahun depan kita akan melanjutkan menambangnya dengan menggunakan laptop atau komputer gitu. Pak Jo, hari ini kan KYC sedang berlangsung dan piloting ini sudah terjadi.
teman-teman hari ini galau menanti KYC masal. Seperti apa Pak Jo? Ya, jadi sebetulnya KYC atau Know Your Customer ini adalah sebuah proses untuk verifikasi akun dari para pionir. Jadi teman-teman pionir tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah galau. Sepanjang Anda sudah mendaftar dengan benar, registrasi dengan nama yang sesuai dengan dokumen, maka saya pastikan 100% Anda pasti bisa lulus KYC. Bagi teman-teman yang namanya masih belum sesuai dengan dokumen, saya minta untuk bersabar untuk mengikuti KYC. Jadi saran saya kalau teman-teman namanya masih belum sesuai dengan kartu identitas, segera lakukan ajukan banding nama yang sudah disampaikan oleh para leader. Pengajuan banding nama itu bertujuan agar nama Anda yang masih bermasalah bisa terrecord atau tercatat di sistem gitu ya. Dan harapan kami memang kedepannya akan ada fitur banding nama yang bisa dimunculkan di aplikasi Pi Network untuk membantu teman-teman yang masih punya kesalahan di nama yang belum sesuai dengan identitas. Tentu saja kesalahan itu ada yang sifatnya minor dan major ya, kesalahan yang kecil. Saya rasa untuk kesalahan-kesalahan kecil itu memang masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau untuk kesalahan besar yang major itu mungkin agak sulit. Tetapi bagaimanapun juga teman-teman tetap harus memperjuangkan sebaik mungkin agar semua bisa lulus KYC. Itu harapan dari saya. Jadi saya tidak ingin ada teman-teman yang tertinggal atau tidak lulus KYC gara-gara datanya tidak sesuai dengan dokumen. Begitu. Pak Jo, ini kita lagi mention ke Pak Nicholas, ke Pi Network, tentunya core team, dan ke Pi News begitu ya. Apa pesan Bapak ke lembaga tersebut begitu? Ya, saya berharap mungkin dari pihak core team bisa memberikan kebijakan lebih untuk membantu proses KYC agar pionir di seluruh dunia tentunya, bukan cuma di Indonesia saja, supaya mereka bisa lulus KYC. Mereka bisa terverifikasi akunnya dengan baik sehingga mereka bisa menggunakan Pi Network ini sebagai sebuah semacam sarana untuk bisa memperbaiki kehidupan mereka di masa mendatang. Oke, ini menarik sekali. Pak Jo, kita melihat bersama bahwa pergerakan Pi Network ini sangat luar biasa, tapi banyak juga orang yang nyinyir. Seperti apa itu Pak, menurut Pak Jo? Ya, mereka kebanyakan yang mungkin nyinyir atau tidak percaya dengan proyek Pi Network itu karena memang mereka pada awalnya itu sudah skeptis. Mereka tidak percaya bahwa proyek yang sebetulnya menambang gratis ini itu mereka memandang setengah mata. Karena mereka selama ini mungkin lebih banyak menghargai kripto-kripto yang mereka bisa dapatkan dengan membayar atau dengan membeli maupun pre-sale begitu yang ada di market. Itu yang mungkin selama ini mereka lebih percaya dibandingkan dengan menambang dari Pi Network yang sebetulnya gratis gitu. Pak Jo, ada analisa enggak terkait Pi Network ketika diluncurkan saat mainnet? Berapa kira-kira harganya Pak Jo? Ya, memang kalau untuk harga di itu sebetulnya ditentukan oleh mekanisme pasar antara permintaan dan dengan supply and demand. Tetapi di samping itu memang diharapkan dari konsensus yang sudah terbentuk dari para pionir di seluruh dunia tentunya, kita berharap konsensus itu bisa terwujud dari mekanisme market trading yang nanti kita akan ikuti di tahun depan. Gitu. Luar biasa ya ini Pak Jo. Teman-teman, saya sangat berterima kasih karena saya ada di Pi Network ini. Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan saya bertemu dengan Pak Jonathan. Mari kita dengarkan dari Pak Jonathan terkait liku-liku mengajak saya begitu ya, mengajak saya masuk
di Pi Network ini, kita akan dengarkan dari orang pertama yang mengajak saya. Yuk kita akan putar lagi kameranya. Pak Jo mungkin bisa bercerita ke teman-teman di seluruh Indonesia perjumpaan kita dan seperti apa Bapak mengajak saya begitu. Silakan Pak Jo. Ya, memang teman-teman pionir ya, sejujurnya dari 10 orang yang saya ajak secara pribadi itu yang percaya dan kemudian ikut menambang itu hanya dari 10 itu hanya 2. Jadi persentasenya cuma 20% sebetulnya. Dan salah satu referral saya Pak Abner, memang beliau adalah salah satu referral saya yang sebetulnya sudah saya ajak selama hampir 4 bulan namanya. Tetapi saat itu memang beliau belum meresponi di awalnya. Tetapi pada akhirnya setelah saya memberikan banyak informasi mengenai Pi Network ini kepada beliau, akhirnya Pak Abner akhirnya bisa terbuka. Saya merasa bersyukur saya bisa mendapatkan referral dengan Pak Abner, sehingga dia kemudian akhirnya ikut menambang bersama saya menjadi salah satu anggota di jaringan saya. Waktu yang lama itu Pak Jo harusnya kan Pak Jo sudah tinggalkan karena kan saya tidak kunjung masuk. Itu seperti apa Pak Jo? Iya, jadi sebetulnya kalau dengan pionir yang lain mungkin hanya sebulan 2 bulan mungkin saya perjuangkan untuk bisa bergabung. Tetapi kalau khusus untuk Pak Abner memang berbeda karena saya tahu dari karena saya dulu pernah bertemu dengan Pak Abner itu di komunitas kripto yang lain, dan saya sangat tergerak dengan pandangan dan wawasan beliau dengan Pak Abner bahwa dia sangat berharap bahwa negeri tercinta Nusantara ini akan muncul banyak penambang-penambang yang bisa mengubah hidup mereka ke depannya, karena kripto ini, dunia digital ini adalah sebuah peluang opportunity yang luar biasa, yang khususnya Pi Network ini adalah yang salah satu yang terbaik yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dan menurut saya mungkin sampai 50 tahun ke depan belum tentu ada proyek yang sehebat ini. Jadi saya yakin Pi Network ke depannya akan menjadi sebuah digital asset unggulan yang ada di dunia. Begitu. Apa pesan Bapak ke teman-teman pioners di Indonesia yang saat ini sedang menambang? Ya, jadi harapan saya pergunakanlah waktu sebaik mungkin untuk disiplin menambang, terutama Pi Network ini. Jadi Anda sebaiknya memasang alarm handphone, begitu selesai mengklik logo petirnya, langsung men-setting alarm handphone, dimajukan 23 jam 58 menit. Jadi ada spare waktu 2 menit untuk persiapan sehingga tidak ada waktu yang terlewat setiap 24 jam untuk mengklik logo petir. Karena ingat baik-baik bahwa semua koin yang nanti akan Anda berhasil kumpulkan adalah hasil perjuangan Anda, hasil kerja keras Anda yang akan bermanfaat bukan untuk diri Anda sendiri, tetapi juga akan bermanfaat untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, istri Anda, bahkan untuk keturunan Anda, cucu Anda. Semua mereka akan menikmati hasilnya ke depan. Jadi perjuangan Anda tidak akan pernah sia-sia karena Anda adalah pejuang ekonomi keluarga. Begitu saya rasa. Luar biasa. Oke, sahabat pioners, ini luar biasa. Kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Jonathan. Tadi sudah panjang lebar disampaikan. Saya tidak perlu menyimpulkan begitu ya. Saya hanya mau katakan satu hal. Tadi pesan, menambanglah dengan sangat hebat untuk anak cucu cicit Anda, kita semua ya. Itu yang dapat kita sampaikan. Pak Jo, mari kita bergabung saja sama-sama ya. Pak Jo, yuk Pak Abed. Kami ada di sini.
Tadi mana Pak Jo? Oke. Teman-teman, inilah kami bertiga. Pak Abed, silakan closing statement untuk teman-teman pioners di seluruh Indonesia. Silakan Pak Abed. Salam petir untuk pioner Indonesia. Waktu adalah koin yang berjalan. Koin adalah aset masa depan kita. Perjuangkan. Itu aja pesan dari saya. Mantap. Pak Jo, closing statement untuk teman-teman. Ya, pasang alarm, jangan kendor, jangan lupa bahwa perjuangan Anda hari ini akan menentukan masa depan keluarga Anda. Salam petir. Saya Kapten Anda, AST Garuda Pasifik berbicara. Thank you.